kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Mari ingat segala kebaikan Tuhan, kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam, Engkau baik Tuhan. Yo, Engkau baik, Dia yang teramat baik dalam hidup kita. Amin. Engkau baik, teramat, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi ya, mari angkat tanganmu, jempolmu kasih buat Tuhan. Engkau baik, Tuhan yang teramat baik dalam hidup kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Dia teramat baik. Kalau ada kata teramat itu udah lebih dari semuanya ya. Dia baik, teramat baik. Kita mau naikkan syukur lagi bagi Tuhan. Iya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Yo. Sekali lagi katakan Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sang. Mari angkat tanganmu, ku angkat padamu, mercu. Yang kuat melompat, melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukur, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari serukan sekali lagi katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yo sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sana. Mari angkat tanganmu, ku angkat padamu, mensyukur. Yang kuat melompat, melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah kepada, sebab Dia yang baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih
kita teramat baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Walaupun cobaan, tantangan, rintangan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi tetap kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan pada kesempatan pagi yang indah ini, kita sama-sama akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Stefanus. Turun depan, silakan. Ya, kita akan menyanyikan kembali lagu yang itu hari saya bawakan. Sungguh Engkau Tuhan tujuan hidupku. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita minta karunia Tuhan untuk mengurapi ibadah kita, menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Satu nyanyian kecil ini untukmu, pujian dan penyembahan kepadamu. Damai dan kasih ku rasakan di dalammu. Hatiku tak dapat berdiam lagi di sini. Dua bait lagu ini ku tuliskan, satu bait kau tambahkan jadi indah. Engkaulah Bapa yang baik, sahabatku. Ku ceritakan kebaikanmu selalu. Sungguh Kau Tuhan perlindunganku, sumber hidupku, penghiburanku. Sungguh Kau Tuhan yang Maha Tahu, yang terbaik. Sungguh Kau Tuhan bersamaku, menemaniku sukacitaku. Sungguh Kau Tuhan tujuan hidupku. Mari kita berdiri, sama-sama kita bawa kembali lagu ini. Satu nyanyian kecil ini untukmu, pujian dan penyembahan kepadamu. Damai dan kasih ku rasakan di dalammu. Hatiku tak dapat berdiam lagi di sini.
Engkaulah Bapa yang baik, sahabatku. Ku ceritakan kebaikanmu selalu. Sungguh Kau Tuhan perlindunganku, sumber hidupku, penghiburanku. Sungguh Kau Tuhan yang Maha Tahu, yang terbaik. Sungguh Kau Tuhan bersamaku, menemaniku sukacitaku. Sungguh Kau Tuhan tujuan hidupku. Sungguh Kau Tuhan, sungguh Kau Tuhan perlindunganku, sumber hidupku, penghiburanku. Sungguh Kau Tuhan yang Maha Tahu, yang terbaik. Sungguh Kau Tuhan bersamaku, menemaniku sukacitaku. Sungguh Kau Tuhan tujuan hidupku. Sungguh Kau Tuhan tujuan hidupku. Ini ungkapan hati kami, ya Aba, Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi rumah doamu sekarang, urapi kami semua. Pulihkan Bapa hati yang terluka, pulihkan Tuhan dan hiburkanlah. Haleluya. Terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami tundukkan kepala sekali lagi, persembahkan hormat, puji, syukur, terima kasih sungguh-sungguh atas waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk beribadah. Tuhan, terimalah setiap pujian, penyembahan, terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Ini hamba-Mu menyerahkan diri. Tuhan, tolong saya supaya memori tidak akan terganggu. Berikan peta lidah. Utuslah seorang malaikat penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang beracara. Curahkan atas kami roh ibadah yang sejati, rindu berbakti, haus dan dahaga kebenaran firman Tuhan, roh mendengar dan dengar-dengaran, roh mengerti dan mau mentaati.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa udara, penghulu dunia yang jahat, yang sudah diikat sejak pagi tadi tetap terikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang mencoba-coba mengganggu kami semua, yang mau mencoba mengganggu ibadah ini dari pertengahan sehingga selesainya, aku perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di sini, di seluruh Jakarta Raya, Indonesia, dan di mana saja berada. Sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudara, dan saudara juga doakan saya, ya. Kita sama-sama belajar. Untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, maka kami semua pelayan-pelayan menyambut saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Tuhan itu baik. Maaf ya, haleluya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Saudara, hari ini kita merayakan hari batik. Dulu waktu saya masih muda nih ya, saya kan hampir selalu pakai batik. Saya pakai batik karena mengenang mama saya. Kami ini keluarga turun-temurun perusahaan batik. Itu saja. Kalau saya ke makro yang sekarang Lotte ya, saya kan selalu pakai batik, itu biasa aja. Nah, nanti satu waktu kalau saya pakai kaos biasa, Pak nggak pakai batik nih Pak. Rupanya itu pegawai-pegawai di Lotte tandain saya selalu batik lagi. Tapi sekarang sudah diumumkan siapa yang punya batik pakai batik. Hari apa ya? Hari Batik Nasional. Bukan cuman Hari Batik Pekalongan, tapi nasional. Nah, saudara, baik. Saya minta perhatian saudara semuanya. Inilah judul pemberitaan firman hari ini. Kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Yang bagian kedua itu penuaian jiwa. Kita sama-sama tahu bahwa hampir sebagian besar jiwa-jiwa di sini itu dituai melalui pelayanan pelepasan. Sebagian ya, tapi sebagian besar. Rata-rata dituai melalui pelayanan pelepasan, doa peperangan. Lalu jadilah sekarang saudara dan saya, begitu ya. Nah, saya nggak sengaja ini ada tugas dari GBI Pusat yang kasih judul doa peperangan dan penuaian jiwa. Saya tidak bacakan satu persatu. Nanti saudara bisa catat, baca di rumah. Ini dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Catat itu aja sedikit lalu baca di rumah untuk menyingkat waktu. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7.
Haleluya, terima kasih Yusak. Klik. Dalam uraian garis besar tema dari pusat ditekankan, kan sudah judul gitu kan ada uraiannya. Nah, di situ ditekankan, 1, mengatur pelayanan dengan baik. 2, memilih orang yang tepat. Banyak orang yang tepat, tidak semua orang tepat. 3, mendasari pelayanan dengan doa. Mendasari pelayanan dengan doa. Saudara-saudara, nah ini saya sengaja menyingkat 3 ini, mengatur pelayanan dengan baik. Pelayanan itu mesti diatur, ya kan? Nggak bisa acak-adul, sembarangan aja nggak bisa. Lalu memilih orang yang tepat, orang-orang yang tepat yang akan terpanggil untuk pelayanan ini. Yang ketiga, mendasari pelayanan dengan doa. Tidak boleh sok-sokan, gagah-gagahan, pinter-pinteran, dan lain-lain, tetapi dasarnya adalah doa. Sekali lagi saudara baca di rumah. Klik. Nah, ini catatan saya, walau sebagian besar dari saudara sudah mengerti, saya mengulanginya lagi. Walau sebagian besar dari saudara sudah mengerti, saya mengulanginya lagi. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Coba saudara pikirkan pertandingan sepak bola misalnya ya. Nggak bisa bertahan terus. Satu waktu jebol itu gawang. Karena itu kalau mau kuat, serang. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Kesalahan saya, kesalahan saudara-saudara, kita terlalu lama bertahan menghadapi iblis dan antek-anteknya. Kita bertahan, lama-lama capek. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, pertahanan yang paling baik, yang paling kuat adalah menyerang. That is doa peperangan. Klik. Ini juga mesti direnungkan baik-baik. Siapa lawan kita? Lawan suami bukan istrinya, lawan istri bukan suaminya, lawan menantu bukan mertuanya, lawan mertua bukan menantunya. Siapa lawan kita? Mesti ada dasar firman. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, maksudnya manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini sudah berulang-ulang kali saya tekankan. Seringkali kita ini, termasuk kita semua lah ya, salah tembak. Salah tembak. Manusianya yang kita lawan, padahal di belakang layar itu bukan manusia, itu bukan darah dan daging. Jadi pagi ini diulang lagi, siapa lawan kita, siapa lawan saudara, siapa lawan saya. Pak Bona, siapa lawan Anda? Ya, ngerti ya? Bukan Om lawan kamu ya? Bukan ya? Bukan dia juga. Oke, nah klik. Secara tidak cerdas, agak kurang pinter,
Saya pernah mengikuti perkataan seorang hamba Tuhan yang berkata, iblis itu sampai berkata, aku bersumpah, bukan aku yang menyebabkan semuanya itu. Katanya iblisnya sampai sumpah-sumpah, bukan gua yang salah, semua itu bukan gua yang salah. Saudara-saudara, padahal tidak tertulis dalam firman Tuhan, iblis itu bersumpah. Kalau Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya, kagak ada itu, nggak ada. Iblis pakai sumpah-sumpah, bukan gua yang cari gara-gara. Saudara, tapi firman berkata, bukan manusia musuh kita, lawan kita, tetapi iblis dan semua antek-anteknya. Ini sudah ngerti tapi dijelaskan sekali lagi. Awas, awas, awas. Klik. Strategi. Kan semua mesti pakai strategi ya. Strategi yang pertama adalah binding and loosing, mengikat dan melepaskan. Ada beberapa anak-anak muda di sini yang sudah saya anjuri untuk buka video Reverend Win Worley tentang binding and loosing. Sekarang kita mesti cermati ayat-ayatnya. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, dunamus ya, power, memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan bagi kamu. Ini firman Tuhan. Bahkan dalam bahasa Inggris ini cetak merah. Itu artinya direct, langsung dari mulut Tuhan Yesus. Saya ulangi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Gak ada, saudara-saudara. Kalau Tuhan bilang tidak ada, ya tidak ada. Jangan takut, jangan takut, dan jangan pernah takut. Tuhan memberi kita kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Klik. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saya ulangi, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Jadi apa yang kita bind, kita ikat, terikat. Apa yang kita lepaskan, kita loose, itu akan terlepas. Saudara, maksudnya gini, kalau saudara berdoa binding and loosing, itu apa yang saudara ikat, pokoknya saudara merasa, saudara mengetahui, saudara berpikir, dan saudara menduga roh apa yang mengganggu saudara, lalu saudara ikat. Nah, itu disetujui oleh Tuhan di sorga. Jadi apa yang kita ikat di dunia, maka Tuhan itu merestui. Jadi diikat di sini, terikat juga di sana, itu ya. Jangan bingung nanti ini Om. Jadi ini roh jahatnya di bumi, kok terikatnya di sorga? Bukan begitu maksudnya ya. Jadi yang kita katakan begini, Tuhan bilang yes,
Kira-kira gitu ya, pakai bahasa yang gampang. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kau itu siapa? Kau itu murid-murid Tuhan. Sekarang ini included, ya termasuk saudara-saudara semua itu adalah murid-murid Tuhan. Nah, Tuhan telah memberikan kunci melepas, mengikat. Mengikat, melepas. Saya harap saudara bisa mengikuti ya. Klik. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ulangi. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Mereka itu adalah malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu diutus oleh Bapa di sorga menjadi pelayan kita, yang membantu kita, melayani kita. Kita itu siapa? Orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang-orang yang seperti itu berhak menerima pelayanan malaikat. Nah, saudara, sekali lagi, kita ini mau takut apa sih? Jadi kalau kita mengikat, malaikat-malaikat juga diutus, Tuhan diutus oleh Bapa di sorga untuk ikut mengikat. Biarpun tidak kasat mata, apa yang kita ikat, terikat. Ini adalah jaminan dari firman Tuhan. Jangan ragu-ragu dong, jangan ragu-ragu. Om ini iya apa enggak apa iya. Pokoknya kata firman, apa yang kau ikat, terikat. Lalu Bapa di sorga mengirim malaikat-malaikat untuk mengikat. Mau apa lagi? Saudara, pagi ini saya tekankan sekali lagi. Jadi kalau Tuhan kehendaki nanti kita akan berdoa bersama-sama. Klik. Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka, ini waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ini Tuhan Yesus menegur Simon Petrus kan? Waktu itu Simon Petrus menghunus pedang, lalu dia pangkas telinga dari Malkus. Pikir Petrus, saya harus membela Tuhanku, guruku. Tapi Tuhan bilang, Petrus, sarungkan pedangmu, karena siapa bermain pedang akan mati karena pedang. Lalu ini yang menyusul. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tidak usah kamu, Petrus, enggak usah kamu. Seakan-akan pakai kalimat lain. Kalau Tuhan itu mengedipkan mata saja ke sorga, terus dibilang lebih dari 12 pasukan malaikat menyerbu dan akan membebaskan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu kalau Tuhan mau. Tapi tidak. Coba saudara renungkan pagi ini sungguh-sungguh.
12 pasukan itu, 12 legion itu banyak sekali. Itu kalau saudara menghadapi roh-roh jahat, malaikat-malaikat itu siap dikirim oleh Bapa di sorga untuk menolong saudara, membantu saudara, melayani saudara, berperang bagi saudara-saudara. Ini harus diterima dengan percaya. Buat apa takut? Klik. Keempat, melepaskan pengampunan. Jangan bosan ya, jangan bosan. Reverend Win Worley, ini R maksudnya R, Worley. Nanti saudara lihat di YouTube apa di Google, cari di sana Win W-O-R-Lee. Reverend Win Worley menjumpai 90% dari penderita, 95% dari penderita kanker rahim adalah orang-orang yang tidak mau mengampuni. Ini pengalaman hamba Tuhan yang senior, almarhum, yang saya juga pandang sebagai mentor saya. Beliau menjumpai dalam banyak tahun 95% dari penderita kanker rahim adalah orang-orang yang tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni itu menyebabkan atau mengundang roh-roh kanker rahim. Saudara, ini jangan main-main. Ini pengalaman hamba Tuhan senior di Chicago, Amerika. Beliau itu memperhatikan, mengamati sungguh-sungguh. Waduh, 95% ibu-ibu kena kanker peranakan, kanker bermuda, itu karena tidak mau mengampuni. Ngapain? Jangan bodoh. Tidak mau melepaskan pengampunan, itu sama dengan membuka pintu untuk sel-sel kanker. Klik. Orang yang tidak mau mengampuni telah membuka pintu bagi roh-roh penyakit kanker atau kanker. Biasanya orang itu berkata, aku adalah victim. Kan aku ini korban, aku ini victim. Mengapa aku harus mengampuni? Nah, ini rata-rata kebanyakan orang begitu. Pak, saya kan korbannya. Saya victimnya. Saya yang dirugikan. Kenapa saya yang dirugikan, saya yang disakiti, saya yang ini itu, kenapa saya yang harus mengampuni? Saudara, ini adalah soal ketaatan. Ketaatan. Klik. Saudara, ini adalah soal ketaatan. Dan itulah kehendak dan perintah Tuhan Yesus. Dia adalah maha victim. Tuhan Yesus itu maha korban, saudara, maha korban. Tuhan Yesus telah menjadi korban grafirat, korban pendamaian atas dosa-dosa kita. Mau apa lagi? Yang berfirman ini, yang mengajarkan hal itu adalah maha korban. Dia menjadi korban penebusan bagi saya, bagi saudara-saudara, kecuali kita tidak pernah berdosa. Jadi karena itu, saudara-saudara, karena yang berfirman itu adalah Dia yang sudah berkorban habis-habisan, digantungkan di antara langit dan bumi, ditelanjangi, sebelumnya dicambuk 39 kali,
40 kurang 1, karena hancur lebur seluruh tubuhnya, darahnya dicucurkan untuk saya dan saudara. Dia adalah maha korban. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, saya mohon kirimkan bala tentara sorgawi menjadi benteng api keliling gereja ini, dari halaman depan, belakang, samping, kiri, kanan, lantai atas dan lantai bawah. Malaikat-malaikat peperangan yang gagah perkasa, gagah perwira untuk membantu kami, untuk melayani kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya malaikat-malaikat sudah berada pada posisi seperti yang Tuhan atur. Haleluya. Dengan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan semua kekuatan musuh. Sekali lagi, semua yang kami sudah ikat tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya melarang setiap bentuk penularan roh antara kami satu dengan yang lain. Tidak boleh terjadi penularan roh. Aku memberitahukan kepada iblis dan roh-roh jahatnya bahwasanya kami tahu posisi kami. Saudara fokus ya. Fokus. Aku memberitahukan kepada iblis dan roh-roh jahatnya, kami tahu posisi kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapanya, lebih tinggi dari kuasa penguasa udara, lebih tinggi dari perintah dan pemerintah, lebih tinggi dari setiap nama yang bisa disebut di atas muka bumi ini. Kami mematahkan kutuk-kutuk karena dosa pribadi, dosa-dosa orang tua, kakek nenek dan nenek moyang kami, dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan sampai Adam dan Hawa. Kalian semua roh jahat, aku perintahkan bergerak dan semua keluar. Kalian adalah ruah. Kalian seperti angin. Dia keluar, bergerak semua. Saudara usir dari dalam hati, dan saya mengusir dari luar. Keluar. Terus, lagi. Saudara gampang itu, jangan takut. Usir. Terus roh sakit penyakit keluar. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh yang menghalangi pertumbuhan rohani, yang menghalangi pertumbuhan rohani, keluar dalam nama Yesus. Semua, bukan satu-satu. Gerombolannya, pasukannya keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh pahit hati, ini biang kerok. Pahit hati kau keluar. Roh yang menyebabkan tidak bisa mengampuni, yang tidak mau mengampuni, keluar, semua keluar. Dan semua keluar termasuk bibit-bibit sel-sel kanker, keluar dari rahim, keluar dari seluruh bagian tubuh, naik, keluar dalam nama Yesus Kristus. Kita adalah masyarakat. Lagi semua. Lagi, tidak bisa mengampuni keluar, tidak mau mengampuni keluar, bergerak, semua roh-roh jahat yang menyebabkan kelemahan, semua roh-roh jahat yang menyebabkan kelemahan finansial, yang menyebabkan kelemahan keuangan, keluar dalam nama Yesus Kristus. Terus, saudara usir saja, itu gampang. Jangan takut. Saudara mempunyai kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lagi keluar, bergerak. Roh-roh yang melemahkan iman,
yang melemahkan iman, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bergerak lagi, kurang ajar. Roh penghancur rumah tangga, roh penghancur rumah tangga, roh ancaman perceraian, roh penghancur rumah tangga, keluar dalam nama Yesus Kristus. Bergerak lagi semua. Ada tertulis, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga dicabut sampai akar-akarnya. Keluar semua. Itu adalah masyarakat. Itu adalah. Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala bantu saya. Silakan. Itu dalam saya. Terus bergerak, naik, keluar. Kalian adalah pecundang. Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Maha Pemenang. Semua yang sudah kalah keluar, itu hukumnya. Lagi keluar. Roh ragu-ragu, putus asa, roh tidak bisa percaya dengan sungguh-sungguh, keluar. Semua roh-roh yang menghalangi kesucian, kekudusan, penyerahan total, bergerak. Semua roh yang menghambat pelayanan, semua lagi. Keluar. Kalian kecil, kalian sudah kalah. Bergerak terus. Saya tidak peduli lagi. Urapi minyak. Bergerak naik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar. Bergerak kita dalam masyik. Ini perintah Tuhan Yesus sudah memberi kepada kami semua di sini otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh. Tidak ada satu hal yang dapat membahayakan. Keluar. Kamu roh-roh jahat yang pernah saya ikat bertahun-tahun yang lalu, saya buka ikatannya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa keluar. Keluar lagi. Bergerak terus. Bergerak terus. Gampang itu saudara usir sendiri. Bergerak terus. Roh selalu khawatir, takut, ragu-ragu, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khawatir, takut, ragu-ragu, keluar semua. Semua roh-roh yang merusak keuangan juga keluar. Yang merusakkan keuangan, roh-roh pundi-pundi bocor. Roh-roh pundi-pundi bocor itu nama kamu, dan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bergerak. Saudara usir, jangan lihat kiri kanan, saudara sendiri usir. Apa saja yang saudara rasa yang mengganggu saudara, ini saatnya saudara usir sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, roh pahit hati keluar. Tidak mau mengampuni keluar, tidak bisa mengampuni keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bergerak. Darah Yesus mengalahkan engkau. Kalian adalah pecundang. Kalian sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Bergerak. Kalian adalah pecundang. Semua roh penolakan, merasa ditolak, lagi semua lagi, keluar brengsek, keluar. Kamu pecundang, kamu harus tunduk, karena kami sudah mendapatkan kuasa untuk mengusir kamu. Kamu adalah pecundang. Yesus Kristus adalah Maha Pemenang. Lagi terus. Urapi. Usir sendiri dari dalam. Jangan takut. Saya mengusir dari luar, saudara usir dari dalam. Semua roh-roh yang melemahkan pelayanan, roh-roh yang melemahkan pelayanan,
roh-roh malas beribadah, roh-roh malas bersekutu, roh-roh yang tidak menghargai jam-jam kebaktian, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bergerak terus. Yang merusak keuangan, menghambat bisnis, semua keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah masyarakat. Terus saudara, terus jangan takut, usir saja. Gampang itu, gampang. Dalam hatimu mengalir kuasa Roh Kudus. Roh Kudus lebih besar kuasanya dari roh-roh jahat. Lagi terus. Haleluya. Semua roh sakit penyakit keluar. Aku patahkan kuasa roh sakit penyakit. Apapun kamu, siapapun kamu, bilur Tuhan Yesus Kristus adalah kesembuhan. Sakit penyakit keluar, akarnya cabut sampai akar-akarnya. Bilur Tuhan Yesus Kristus adalah kesembuhan. Kita dalam masyarakat. Tiada masyarakat. Bergerak terus. Haleluya. Semua roh-roh pra-operasi, sepanjang proses operasi dan pasca operasi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus tidak ada pengampunan. Keluar semua hitara lama syukur dalam hatiku. Keluar. Darah Yesus mengalahkan engkau. Bilur Tuhan Yesus adalah kesembuhan. Keluar semua. Bilur Yesus adalah kesembuhan. Keluar semua. Hernia diafragma kalian juga sudah dikalahkan, dihancurkan kuasa kalian. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, keluar lagi. Kita dalam masyarakat, orang-orang kuat tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Setiap bentuk penularan roh aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi pekerjaan roh jahat yang akan selalu mengganggu anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Setiap roh yang sudah keluar, kunyatakan terikat. Penularan roh aku hancurkan. Bapa, saya mohon utuslah malaikat-malaikat khusus untuk meringkus, membekuk, membuang mereka ke Tartarus atau ke tempat yang Tuhan Yesus tetapkan dan tidak kembali lagi. Setiap roh yang belum keluar, aku nyatakan terikat, terbelenggu, kalian masuk di bagian tertutup dari kehidupan kami semua sampai dengan pelepasan yang berikutnya. Bapa, terima kasih. Semua hamba-hambamu yang melayani nyatakan tetap bersih. Gereja ini tetap bersih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menerus berfirman di dalam hati kami masing-masing, di dalam hati kami semua, bahwa saat kemenangan sudah tiba. Sebelum Engkau datang menjemput kami bersama-sama, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau selalu mendengar dan mengabulkan doa kami, bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan Maha baik. Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Ibu Meliana yang ditinggalkan oleh Bapak Fantau tadi pagi. Kami merasa sepenanggungan dan Tuhan berikan kekuatan penghiburan Roh Kudus untuk anggota keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Sempurnakanlah doa hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Gembala Sidang untuk melayani perjamuan kudus. Saudara jemaat bersiap-siap. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Kita masuk dalam doa.
Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu kembali, menyegarkan dan mengingatkan kembali kami akan pentingnya peperangan rohani atau doa peperangan rohani di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan hari ini bagi kami. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang sudah mengalami zaman Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pelepasan dari Tuhan, damai sejahtera memenuhi hati mereka. Urapan Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk melawan setiap kuasa-kuasa roh jahat mengalir atas mereka, sehingga mereka akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh, ketika mereka bergumul dengan kuasa-kuasa jahat di udara, maka mereka yang sudah mengalami urapan-Mu, mereka akan berperang dengan gagah perkasa dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapa rohani kami yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu dan juga untuk melayani kami dalam peperangan rohani, melayani kami dalam pelepasan pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan, hikmat dari Roh Kudus, pengurapan yang semakin berlimpah bagi hamba-Mu. Kami doakan hamba-Mu ini Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan, yang menjadi korban atau lambang tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik dan darah Kristus yang sudah tertumpah di kayu salib di Bukit Golgota. Kiranya Tuhan, Engkau bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, dan supaya setiap kami yang memakan dan meminumnya, Tuhan, kami boleh menerima anugerah yang khusus dari Tuhan. Kami yang lemah menjadi kuat, bahkan yang sakit menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, dan ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani, menyerahkan diri kepada-Mu. Tuhan, kuduskan dan layakkan kami. Dan setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini juga Tuhan, Engkau menguduskan mereka supaya mereka juga layak untuk menerima sakramen ini, dan mereka menerima berkat dari Tuhan, bukan kutuk. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu
hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Bapak Ibu, silakan sejenak mengarahkan hatimu, imanmu kepada Tuhan. Pandang Dia yang tergantung di kayu salib. Kalian yang sakit, pandang Dia yang tergantung di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Kalian yang masih tidak bisa mengampuni, pandang Dia yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita makan roti ini, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan sebagai lambang tubuh Kristus yang tercabik-cabik? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur, kita bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita mengucap syukur. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan Yeshua HaMashiach Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tadi sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, di mana nanti ada dua persembahan kita, persembahan ucapan syukur dan persembahan. Nanti persembahan ucapan syukur bisa Bapak Ibu Saudaraku terkasih letakkan di kotak yang besar, ya. Dan persembahannya bisa diberikan juga di kotak yang kecil panjang. Oke, kita naikkan pujian Tuhan sanggup untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, dan nanti bisa dimulai dari deretan yang paling pinggir sebelah kiri. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat lawatan-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur buat semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau memberi persembahan kami. Tuhan, ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami, seberapapun itu yang ada pada kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan terus semakin memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami. Bahkan lewat hal-hal lain Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan kami, sehingga ke depan kami bisa memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup. Bisa dimulai dari Bapak Ibu Saudara. Yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak
buku doa peperangan dan buku ayat-ayat peperangan. Ya, memang tidak sempat cetak banyak, jadi saya mau dua bapak-bapak, mari maju ke depan. Sini. Siapa yang sudah pernah punya? Bapak-bapak, ya, bapak itu yang pakai celana panjang, ayo. Nih, satu lagi, yang merasa diri bapak-bapak, iya deh, duduk. Hah? Ini. Ya. Sekarang ibu-ibu yang merasa ibu asli ibu, mari maju ke depan, dua. Ini Ibu Novi, gitu. Reni. Sekarang dua pemuda. Sini masih bisa. Dua pemuda. Semua sudah bisa. Pemuda lagi, pemuda yang merasa masih muda. Pemudi ya. Nah, pemudi pakai celana panjang juga nggak apa-apa, pokoknya pemudi aja. Satu lagi pemudi. Jangan malu-malu dong. Ini nanti kamu capek di sini. Lagi pemudi. Ya udah. Jangan. Ada lagi yang mau? Ini mumpung gratis. Sudah? Go. Tinggal satu. Bona bocah nakal. Ya, semoga buku yang dibagikan bisa berguna bagi pengembangan iman. Ya, baik, kita akan masuk dalam pengumuman. Ada tampilannya? Ya, ini pengumuman kita untuk minggu ini. Nah, ini untuk pelayan minggu yang akan datang. Ya, ini acara sepekan, ada pengumuman tambahan. Harap disimak Bapak Ibu untuk pengumuman tambahannya tentang kebaktian Padang kita di tanggal 15 Oktober, itu di minggu ketiga. Lokasi di Villa Mount Sunrise Sentul. Pembayaran atau menabung bisa melalui Saudari Feby Yusniati dan rekening BCA-nya sudah tertera di atas. Oke. Pembayaran terakhir hari ini ya. Mungkin bisa dari tim IO untuk memberikan pengumuman, termasuk kumpul jam berapa, berangkat jam berapa. Nah, ini yang punya wewenang untuk memberikan pengumuman. Shalom. Untuk tambahan informasi untuk ibadah Padang kita, untuk pembayaran kami tunggu terakhir hari Rabu ini, tanggal 4 Oktober 2023 ke nomor rekening yang sudah ada tertera di layar. Apabila nanti sudah membayar, harap konfirmasi kepada Saudari Feby ya,
Jadi supaya bisa kelihatan gitu, karena tidak tiap saat dia ngecek mutasi gitu ya. Harap kerjasamanya. Kemudian untuk kumpul jam berapa, kemudian harus bawa apa, itu akan diinformasikan minggu depan. Terus kemudian juga akan diumumkan juga lewat WA di newsfeed. Nanti akan semuanya dijelaskan di situ. Oke, ada yang nanya lagi nih, berapa sih biayanya bagi yang sudah mendaftar tapi lupa berapa biaya yang harus dikeluarkan? Biaya untuk orang dewasa, satu orangnya 150.000, itu sudah all in, sudah bersih, termasuk makan siang, kemudian ada snack juga, dan transportasi yang menggunakan bis. Kemudian kalau untuk anak sekolah minggu, 75.000 per orang, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum mendaftar ternyata sampai sekarang walaupun sudah ditutup? Oh, terlihatnya sudah ya, sudah terdaftar ya. Oke, ya. Boleh, kalau misalkan nanti ada yang tidak memiliki nomor WhatsApp-nya Saudari Feby, bisa langsung menghubungi Ibu Gembala atau Bapak Gembala, nanti akan diteruskan kepada tim kami, gitu ya. Diingatkan kembali, terakhir hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 ya, terakhir jam 12 malam lah, boleh ditunggu lah ya, sebelum berpindah ke tanggal 5 ya. Kemudian, ada yang mau ditanya lagi? Nanti minggu depan diumumkan semuanya, mulai dari keberangkatan, kemudian apa yang harus dibawa, dan selanjutnya nanti seksi acara yang akan memberitahu. Nanti saya coba ngomong sama ketua, tapi untuk sementara bis sudah penuh ya, sudah penuh karena kapasitasnya 56, bis sudah penuh. Kalau untuk nanti jemaat misalkan ada yang belum daftar ternyata bawa mobil kendaraan sendiri, nanti kita akan bicarakan kembali ya, gitu. Kemudian ada lagi? Oke, nanti selepas ibadah kami tim IO membuka bazar di sebelah bagi ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik, cici-cici, koko-koko, silahkan membeli ke sebelah untuk membantu pendanaan atau menyokong pendanaan kami ya. Sudah cukup? Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah pengumuman dari tim IO. Jadi nanti lebih lanjutnya juga pasti di-share di grup gereja. Segala sesuatunya tadi sudah diberikan juga sama Marlin. Lebih lanjutnya lagi, lebih lengkapnya lagi nanti ada di grup gereja dan disampaikan. Jadi harap disimak. Kalau Bapak Gembala bilang disimak. Oke, itu saja. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Om. Ya. Dihimbau seluruh jemaat GB Cibunar ya ikut, karena tanggal 15 itu tidak ada ibadah di gereja. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ikut, datang ke sini mau ibadah, gerejanya tutup, bukan kosong, ditutup pintunya, nggak ada orang ya. Karena ini momen yang penting. Kita cuma sekali merayakan ulang tahun yang ke-60. Ya, tahun depan udah nggak 60 lagi. Ya, jadi karena itu mesti ikut semua, karena hanya sekali merayakan ulang tahun GB Cibunar yang ke-60. Ya. Karena tahun depan sudah bukan 60 lagi, ya. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, untuk Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Halim, semua imam-imam musik yang luar biasa. Terima kasih juga untuk WL dan singers, tim multimedia,
penyambut jemaat, pengumpul persembahan, dan terlebih khusus tim pendoa syafaat yang datang sangat awal ke gereja untuk berdoa syafaat bagi kita semua. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah berkenan hadir, memimpin dan mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini boleh itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang nantinya Tuhan tanggal 15 kami akan merayakan bersama-sama ulang tahun gereja kami yang ke-60. Tanggal 8 Oktober minggu depan gereja ini berulang tahun atau merayakan hari berdirinya gereja ini tanggal 8 Oktober 60 tahun yang lalu. Kami merasa Tuhan pimpinan dan penyertaan luar biasa atas gereja ini. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi Tuhan terus menyatakan kasih setiamu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah tanggal 15 Oktober semua atau bahkan seluruh pelayan Tuhan, aktivis, jemaat, semua bisa bersama-sama merayakan HUT gereja kami yang ke-60 di Sentul. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Karena itu Tuhan berkati anak-anak-Mu supaya mereka cukup untuk biaya bersama-sama beribadah mengucap syukur di Sentul tanggal 15 yang akan datang. Berkati tim IO atau panitia yang menyelenggarakan acara ini, yang mereka telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan yang memberi kepada mereka selalu kekompakan, kesatuan hati, supaya mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan tim IO juga semua kebutuhan yang diperlukan, dana yang cukup besar, dan mereka juga Tuhan berusaha untuk mencari dana dengan cara melakukan basyar. Ya Tuhan, biar berkati basyar ini sehingga rupiah demi rupiah mereka dapat kumpulkan, dan akhirnya Tuhan semua kebutuhan kami untuk perayaan ini tercukupi dan bahkan berkelimpahan. Karena kami tahu kami punya Tuhan tidak pernah memberi dengan kekurangan atau bahkan pas-pasan, tetapi selalu berkelebihan atau berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, berkati semua jemaat yang hadir. Tuhan juga berkati jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi peperangan rohani, kiranya Tuhan menopang mereka dan memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami menjelang Pilpres dan Pileg Tuhan. Suhu politik mulai semakin panas, tetapi kami tetap percaya Indonesia ada di dalam kedaulatan Tuhan. NKRI ada dalam kedaulatan Tuhan, sehingga negara ini akan tetap menjadi negara kesatuan, negara yang penuh dengan
damai sejahtera, negara yang diberkati, makmur dan sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan pulang, kami tinggalkan bait-Mu yang kudus, kami menyerahkan perjalanan kami pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan Bapak utus pasukan malaikat berkawal membentengi kami sepanjang perjalanan. Mara, bahaya, celaka, bahkan maut kami tolak, batalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya. Bapa Yahweh, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, kedangkan tangan-Mu untuk memberkati mereka. Saudara, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani maupun berkat-berkat jasmani, kesehatan dan keuangan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia menjagai hati dan pikiranmu. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus mengurapi engkau, memampukan engkau menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh, yang keluar sebagai pemenang dalam setiap peperangan. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua HaMashiach. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mendengarkan dan menjawab doaku.